pada kesempatan kali ini, saya, Rika Aida, dan bersama teman saya, ada Saripah Mastura. Di sini kita akan melakukan sebuah podcast. Namun berhubung keadaan saat ini tidak mendukung, kita melakukan podcast kali ini melalui telepon suara. Nah, podcast yang akan kita bahas kali ini mengenai ekosistem pulau-pulau kecil. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai ekosistem pulau-pulau kecil, kita harus mengetahui dulu, apa sih itu pulau? Jadi, pulau adalah massa daratan yang terbentuk secara alami, dikelilingi oleh air dan selalu berada di atas permukaan saat air pasang. Kita ketahui juga, Indonesia merupakan suatu negara kepulauan terbesar yang terdiri dari 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km persegi. Sejumlah besar lebih dari 10.000 buah dari pulau-pulau tersebut adalah merupakan pulau-pulau berukuran kecil yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Oh ya, pulau-pulau kecil ini pastinya memiliki karakteristik dong ya. Nah, Saripah, menurut kamu apa sih karakteristik dari pulau-pulau kecil ini? Oke, jadi di sini memang ada beberapa karakteristik pulau kecil, yang dimana salah satunya ada pulau yang ukuran luasnya kurang atau sama dengan 2.000 km persegi, lebar kurang atau sama dengan 10 km persegi dengan jumlah penduduknya kurang atau sama dengan 200.000 orang. Lalu ada karakteristik selanjutnya ada secara ekologis terpisah dari pulau induknya, lalu memiliki batas fisik yang jelas dan terpencil dari habitat pulau induk sehingga bersifat insular. Lalu ada mempunyai sejumlah besar jenis endemik dan keanekaragaman yang tipikal dan bernilai tinggi. Lalu ada daerah tangkapan air relatif kecil, sehingga sebagian besar aliran air permukaan dan sedimen masuk ke laut. Selanjutnya ada dari segi sosial, ekonomi, dan budaya. Masyarakat pulau-pulau bersifat khas dibandingkan dengan pulau induknya. Lalu ada lagi yang dimana karakteristik pulau kecil ini memiliki daerah hinterland yang tidak jauh dari pantai. Lalu yang terakhir karakteristiknya rentan terhadap pengaruh eksternal. Ya, jadi itulah yang merupakan beberapa karakteristik dari pulau-pulau kecil. Seperti itu. Oke, jadi itu dia tadi penjelasan dari teman saya mengenai karakteristik pulau kecil. Setelah kita membahas apa itu pulau kecil dan apa karakteristik dari pulau kecil itu sendiri, nah, selain dari itu, pulau kecil ini juga memiliki bagian atau tipe-tipe pulau yang bisa kita ketahui dari asal pembentukan pulau tersebut. Apa aja sih yang kamu ketahui atau yang kamu bisa sharing mengenai tipe-tipe pulau kecil ini? Oke, jadi gini. Pulau-pulau kecil ini memiliki tipe-tipe lagi yang dilihat dari mana asal pembentukannya. Nah, yang pertama itu ada pulau benua. Terbentuk sebagai bagian dari benua dan setelah itu terpisah dari daratan utama. Tipe batuannya adalah batuan yang kaya dengan silika. Lalu yang kedua ada pulau vulkanik atau volcanic island, terbentuk dari kegiatan gunung berapi dan perlahan-lahan muncul ke permukaan laut. Tipe batuannya ada silika dan basalt. Lalu yang ketiga ada Pulau Karang Timbul.
terbentuk dari terumbu karang yang terangkat dari atas permukaan laut karena adanya gerakan ke atas atau uplift. Lalu dengan gerakan ke bawah akibat proses geologi. Lalu yang keempat ada pulau daratan rendah atau low island. Berasal dari pulau vulkanik maupun non-vulkanik, di mana ketinggian daratannya dari muka laut tidak besar. Memang tipe pulau ini rawan terhadap bencana alam seperti topan, tsunami, karena relatif datar dan rendah. Lalu yang terakhir ada pulau atol, pulau yang berbentuk cincin, umumnya pulau vulkanik yang ditumbuhi oleh terumbu karang yang membentuk springing reef, kemudian Barrier Reef, dan akhirnya menjadi pulau atol. Ya, seperti itu. Oh, jadi itu tipe-tipe dari pulau-pulau kecil. Tadi itu ada pulau benua, pulau vulkanik, pulau karang timbul, pulau daratan rendah. Yang terakhir tadi ada pulau atol. Oke, baiklah. Perlu kita ketahui juga, pastinya semua ekosistem memiliki manfaatnya masing-masing. Nah, sama seperti ekosistem pulau kecil ini juga memiliki manfaat, yaitu yang pertama itu sebagai tempat hidup dan mencari makan dan kembang biak bagi sejumlah spesies, terutama spesies endemik. Yang kedua itu ada sebagai kawasan berlangsungnya kegiatan penelitian dan konservasi. Manfaat yang ketiga ada sumber kekayaan laut yang bisa digunakan sebagai pangan, energi, dan obat-obatan. Yang keempat ada sebagai aset wisata bahari yang sangat besar yang didukung oleh potensi geologis. Dan manfaat yang terakhir pastinya sebagai garda terdepan dalam menjaga dan melindungi keutuhan NKRI. Ya, gitulah tadi manfaat yang ada pada pulau-pulau kecil. Namun selain adanya manfaat, terdapat juga permasalahan-permasalahan yang ada di ekosistem pulau-pulau kecil ini. Masalah-masalah yang ada pada pulau-pulau kecil sebagai akibat kondisi biogeofisik pulau-pulau tersebut adalah keberadaan penduduk maupun ekosistem alam pulau tersebut, dan beberapa yang utama adalah yang pertama, adanya secara ekologis, pulau-pulau kecil amat rentan terhadap pemanasan global, angin topan, dan gelombang tsunami. Erosi pesisir disebabkan kombinasi faktor-faktor tersebut terbukti sangat progresif dalam mengurangi garis pantai pulau kecil. Akibatnya adalah penurunan jumlah makhluk hidup, hewan-hewan maupun penduduk yang mendiami pulau tersebut. Lalu selanjutnya ada pulau-pulau kecil yang diketahui memiliki jumlah besar spesies-spesies endemik dan keanekaragaman hayati yang tipikal yang bernilai tinggi. Apabila terjadi perubahan lingkungan pada daerah tersebut, maka akan sangat mengancam keberadaan spesies-spesies tadi. Lalu yang terakhir adanya pulau kecil yang letaknya jauh dari pusat pertumbuhan. Pembangunan tersebut tersendat akibat sulitnya transportasi dan sumber daya manusia. Pulau ini tetap bisa dikembangkan, akan tetapi memang perlu diperlukan biaya yang lebih besar untuk pengembangannya. Oke, jadi gitu selain memiliki keunikan dan keunggulan dari segi keaslian, keragaman, dan kekhasan sumber daya alam dan ekosistem, tapi pulau-pulau kecil ini juga memiliki banyak permasalahan ya, dari segi keterbatasan sumber daya alam, khususnya air bersih, kondisi sosial ekonomi penduduk, ancaman bencana alam, serta keterbatasan infrastruktur dan kelembagaan. Potensi pulau-pulau kecil ini juga sering kurang dapat perhatian yang memadai dari pemerintah. Namun meskipun demikian ya, kita sebagai warga negara Indonesia
apalagi kita generasi muda, penerus bangsa, harus tetap menjaga dan melestarikan ekosistem yang ada di Indonesia. Kan begitu? Tidak. Iya. Tidak hanya ekosistemnya, tapi semua yang ada di Indonesia ini, contohnya itu seperti kebudayaan di Indonesia. Oke. Begitu saja pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah mendengarkan apa yang telah kita bahas. Mohon maaf apabila ada salah kalimat ataupun penjelasannya yang kurang. Kita hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Kan begitu, Sarifah? Ya, benar sekali kamu. Oke, sekian dari kita berdua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.